Tim penyelam TNI Angkatan Laut Rabu siang kemarin menemukan ekor pesawat AirAsia KZ8501 di perairan Laut Jawa. Proses penemuan jauh dari mudah dan melibatkan tim penyelam gabungan dari Denjaka, Kopaska, Taifib, dan Dislambair. Penemuan ini sangat penting karena jika ekor yang ditemukan adalah bagian kanan ekor pesawat, maka kotak hitam yang merekam kronologi kecelakaan pesawat pun kemungkinan besar akan ditemukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknik yang akan digunakan untuk mengangkat temuan penting ini ke permukaan? Sudah hadir juga di studio Kompas TV siang ini, Kolonel Laut Birawa Budi Juwana dan Kolonel Beni Sukandari. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Tentu yang pertama kali ingin diketahui adalah bagaimana teknik pengangkatan ekor pesawat yang saat ini masih terkendala oleh arus bawah laut yang kencang menurut dari temuan tim penyelam di lapangan. Kita bisa punya alat yang namanya balon untuk dipasangkan di pesawat itu sendiri. Jadi setelah ditemukan, di marking, penyelam akan turun, kemudian akan mensurvei, kemudian dia akan memperhitungkan kira-kira mau taruh di mana balon-balon itu. Kemudian setelah balon itu terikat, selanjutnya ya tinggal dikasih angin, ditiup, sudah naik, begitu aja, Pak. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lancar atau tidaknya bisa atau tidaknya diangkat ekor pesawat ini? Yang pasti bottom time untuk kerja di dalam air. Jadi seorang penyelam dia akan disiplin untuk tidak melebihi bottom time yang ada. Jadi kalau misalnya kedalaman 30 meter itu lebih kurang bottom time no deco itu 48 menit. Kita menggunakan US Navy diver yang revisi ke-6. Mungkin kalau dari Kopaska dan lain-lain saya belum tahu, mungkin masih menggunakan revisi 4, bahkan mungkin POSI juga sama. Ini kita yang terbaru, kita pakai revisi 6. Dan kita akan dalami juga bagaimana teknik pengangkatan ini. Kami memiliki grafisnya atau gambarnya. Bisa dijelaskan? Jadi mungkin ini bisa dari awal mungkin, atau langsung di sini. Ya, nah, silakan. Ini setelah penyelam itu menemukan material atau benda, dia akan memasang. Ini dari gambar pertama ya. Setelah ditemukan dari kapal, kemudian akan diturunkan sinker, kemudian setelah itu penyelam akan turun. Gambar kedua. Jadi penyelam ini turun kalau sudah ada sinyal atau finger. Sudah ditemukan, kemudian tadi dipasang sinker. Sinker itu di dekat benda itu sehingga sinker itu pemberat, sehingga penyelam itu akan turun. Jadi kalau kita lihat di gambar itu yang tengah berwarna hitam di bawah itu ya sinker. Itu sinker pemberat. Jadi penyelam turun melalui sinker kalau memang medannya gelap. Jadi dia hanya turun berdasarkan tali itu aja. Dan itu pemberatnya cukup berat, diharapkan tidak banyak pergeseran. Nah setelah dia turun, baru dia dengan membawa tali jiwa. Tali jiwa inilah yang nanti akan dipasangkan ke ke objek, baik itu jenazah ataupun material. Tapi sebelum dia menuju objek, dia akan memasang tali dari tali sinker ke badannya dia. Jadi dia untuk suatu saat dia kembali bisa gampang. Jadi tali jiwa ini berfungsi dua. Yang pertama untuk objek, dan kalau juga dia untuk penyelam. Kalau misalnya dia turun pakai tali jiwa, seandainya terjadi arus cukup berat dan sebagainya, dia masih bisa mengamankan diri untuk mengandalkan dari tender di sekoci. Gitu. Lalu selanjutnya ini gambar mulai diangkat ya? Nah ini setelah tadi diikat, materialnya mulai diangkat. Kalau itu tidak terlalu berat, diangkat oleh tender di atas sekoci. Kemudian yang satunya mengikat yang berikutnya, material berikutnya. Nah ini batas limit untuk bottom time kerja di bawah air. Jadi kalau misalnya kedalaman 20 meter, itu bottom time-nya no deco 48 menit. Jikalau lewat dari waktu tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh tim penyelam? Dia harus melaksanakan dekompresi di 20 feet. 20 feet itu lebih kurang sekitar 6 meter. Dia penyesuaian di situ untuk melepas gelembung nitrogen di dalam darah. Nah, kalau dia bekerja, katakanlah tadi, jadi kalau 30 meter, dia bottom time-nya adalah 25 menit. Nah, sehingga kalau dia tidak lebih dari 25 meter, mulai dia nyelam sampai dia naik lagi, dia bisa langsung naik ke atas. Asal tidak melebihi gelembung udara yang dikeluarkan. Karena ini paru-parunya bisa pecah, Mbak. Dan juga Kolonel Beni, kalau kita lihat tadi, biasanya untuk teknik ini, kendala-kendala apa saja yang mempersulit untuk mengangkat satu objek ke atas? Selama ini yang memang sering kita alami kendala di lapangan dalam hal pencarian terlebih dahulu,
masalah salinitas air laut. Salinitas ini kadar garam air laut. Jadi kadar garam air laut di sekitar ekuator atau khatulistiwa ini sangat berpengaruh sekali terhadap semua alat-alat sensor bawah air. Sehingga kadang kita sudah menemukan kontak karena ada salinitas atau kekentalan air laut. Inilah yang menyebabkan terjadi missinkronisasi daripada alat dengan objek yang sebenarnya. Yang kedua, visibility, daya tampak. Yang ketiga adalah suhu. Makin dingin suhunya, otomatis layer-layer yang ada di bawah permukaan laut ini sangat mempengaruhi objek-objek yang kita cari. Dan kendala yang saat ini yang kita alami sejauh ini yang sering kita temui di lapangan adalah arus bawah laut. Dan Kolonel Benny, kalau kita lihat yang penting juga dalam proses pencarian adalah sonar atau alat sonar, yang dimiliki. Bagaimana cara kerjanya? Kita juga memiliki gambarnya, bisa dijelaskan oleh Kolonel Benny? Biasanya bagaimana sistem satu sonar ini menangkap objek? Jadi sonar, fungsi kerjanya itu ada 3 fungsi. Yang pertama, deteksi. Ya, yang warna kuning ini adalah model deteksi. Tentunya skalanya lebih jauh. Akurasinya intinya difokuskan kepada ping yang dia dapatkan. Setelah ping didapatkan dalam metode deteksi ini, baru kita masuk ke metode klasifikasi. Baru klasifikasi ini kita tentukan apakah ini benda yang kita cari atau bukan. Setelah ketemu dengan benda yang kita harapkan, kita akan melaksanakan sifatnya yang namanya coding run, yaitu membawa skoci karet dengan reflektor di bawahnya. Reflektor ini akan dikendalikan oleh sonar kapal, sedangkan skoci karetnya akan dikendalikan oleh alidado yang ada di kapal. Diarahkan menuju ke kontak yang kita cari atau yang kita harapkan. Dari peralatan yang kita miliki, berapa batas kedalaman laut yang bisa ditangkap oleh sonar ini? 350 meter. 350 Iya. Namun untuk pada saat deteksi kita bisa sampai 1.500-1.600 meter. Dari pencarian itu barulah nanti akan disampaikan ke tim penyelam. Setelah kita marking, kita kasih tanda dengan sinker atau pemberat dengan reflektornya tadi, barulah kita kembalikan atau kita berikan komando kepada penyelam bawah air. Untuk tim penyelam bawah air, Pak Birawa, yang tadi kita sampaikan di awal bahwa kendala ini arus bawah laut yang kencang. Lalu ada skenario apa apabila dalam kondisi cuaca buruk seperti itu? Ya tadi, yang pasti kalau buruk sekali nggak bisa, Mbak. Tetap ada batasan. Kita kan jangan sampai kita mengevakuasi, kita sendiri yang dievakuasi. Tentunya ada beberapa hal yang dimiliki peralatan-peralatan penyelam. Dia punya double cover. Jadi seperti dia kalau menggunakan alat selam, dia mode fish-nya tidak satu, dia 2. Jadi kalau ini terjadi sesuatu kerusakan, dia bisa pakai yang kuning, yang cadangannya, yang warnanya kuning cadangan. Jadi itu sudah suatu kode. Jadi misalnya saya menyelam dengan 2 orang, dan itu harus 2 orang, Pak, nyelam. Itu kalau misalnya saya bermasalah, saya masih punya cadangan, mostuknya. Kalau rusak, masih tidak bermasalah, masih langsung ambil punya sebelahnya, kita ambil tanpa izin. Nah, kalau dulu istilahnya body breeding. Kalau sekarang body breeding sudah nggak ada, kita ambil karena masing-masing dia bawa 2. Kemudian tabungnya pun dia tidak hanya 1, dia ada tabung cadangan kecil yang namanya spare air. Walaupun itu hanya sekitar 3,5 menit. Jadi kalau tabung ini habis, dia masih bisa keluar dengan tabung spare air. Jikalau satu lokasi sudah ditandai, misalnya ada objek di sana, tapi terkendala oleh cuaca, arus yang kencang, apa yang dilakukan? Kita laksanakan adalah sinker dulu. Setelah kita sinker, seberat-beratnya, jadi kita tambahin aja. Sederhana sinkernya itu kadang-kadang cuma pakai kaleng cat, dikasih semen, kan ada talinya itu, gantolannya. Tinggal masukin tali di situ sebanyak-banyaknya, jadi pemberat. Selanjutnya kita kasih balon apung. Jadi kalau cuacanya buruk, ada balon apungnya, ada tanda, kita tinggal aja. Besok saya kesana lagi. Gitu. Apabila kita melihat operasi pencarian hingga 12 hari ini, ada yang ingin disampaikan dari Kolonel Benny? Saran saya untuk objek-objek yang lain tentunya tidak jauh kemungkinan dari situ. Kita tinggal mengikuti tikas daripada pesawat. Jadi kalau mungkin ekor sudah ditemukan, tinggal tikasnya saja kita cari. Haluannya kemana pesawat itu kita telusuri. Kemungkinan tidak jauh daripada situ. Target penemuan
Seperti Saya rasa kalau dari sudah ekor ketemu, mungkin tinggal sebagai pemandu untuk tim penyelam maupun tim pencari yang ada di lapangan. dalam sehari 2 hari ini bisa. Kalau cuacanya bagus, ya, visibility, ada matahari, kemungkinan cukup besar. membantu ya. Dari Kolonel Birawa silakan. Mungkin kalau dari penyelam tadi, yang pasti hanya arus itu aja. Mungkin kalau untuk pencarian kan salinitas Iya, itu kan iya, berpengaruh, salinitas. akan sangat berpengaruh. Kalau untuk penyelam mungkin tidak, tapi arus itu yang sangat berpengaruh. Terima kasih banyak Iya. waktunya Kolonel Birawa dan juga Kolonel Benny telah bergabung bersama Kompas TV. Ini menjadi satu pengetahuan Iya. juga untuk masyarakat bagaimana sebenarnya proses pencarian dan juga penyelaman yang beberapa waktu ini memang arusnya cukup kuat dan jarak pandang itu ya yang jadi salah satu poin juga. Cuaca, Mbak. Cuaca. Cuaca. Terima kasih banyak. Iya. Sekali lagi.